Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa afadha alaina min nafahatihi wa barakatihi amin. Wa qala, dan telah berkata oleh Maulana Syekh Al-Harari radhiyallahu anhu, famin awqadil wajibati, maka dari paling kuat atau paling tinggi perkara-perkara wajib, an nunadila an dinillahi, untuk membela oleh kita an dinillahi, dari agama Allah, birraddi, dengan membantah, ala haula'i dhallina, atas mereka orang-orang yang sesat, wat tahdhiri, dan mewaspadakan, minhum, dari mereka, ad-dhallin. Ini diantara perkara wajib yang sangat tinggi kedudukannya. Perkara wajib itu bertingkat. Ada yang disebut dengan aujabul wajibat atau awqadul wajibat, kewajiban yang sangat wajib. Ada kewajiban yang tingkatannya pertengahan, ada kewajiban yang biasa saja, walaupun semuanya pengertiannya sama. Perkara wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi demikian punya tingkatan-tingkatan. Nah, karena itu dalam kita mempraktekkan perkara-perkara wajib tersebut harus punya skala prioritas. Harus didahulukan, wajib mendahulukan perkara yang paling wajib, aujabul wajibat atau awqadul wajibat, di atas perkara yang wajibnya biasa saja. Contoh, belajar ilmu tauhid wajib didahulukan atas belajar fikih, walaupun juga sama-sama wajib. Memerangi faham yang rusak di luar ahli sunnati wal jamaah, di luar ajaran atau di luar aqidah ahli sunnati wal jamaah, itu berada pada posisi tingkatan yang paling tinggi, aujabul wajibat. Nah, maka ini harus kita dahulukan, harus kita bela. Agama ini kita bela dengan bil bayan, dengan penjelasan-penjelasan menyampaikan kepada orang akidah yang lurus, aqidatut tauhid, aqidatut tanzih, sekaligus membantah kelompok-kelompok di luar ahlus sunnati wal jamaah. Ini pahalanya besar. Summa, kemudian, man, siapa orang, kana, yang ada, indahu, baginya, quwwatun, kekuatan, biiqamatil adillati, dengan mendirikan dalil-dalil, al-qur'aniyyati, dari Al-Qur'an, wal hadisiyyati, dan hadis, wal adillatil aqliyyati, dan dalil akal, argumen rasional, wa qama bihadzal wajibi, dan melaksanakan oleh dia, man, bihadzal wajibi, dengan ini perkara wajib, fahuwa minat tabaqatil ulya, fahuwa, maka bermula dia, man, minat tabaqatil ulya, dari tingkatan paling tinggi, bainal muslimina, di antara orang-orang Islam al-yawma, hari ini.
Itu derajatnya sangat tinggi. Dan itu adalah jalan yang paling cepat untuk meraih ketakwaan, kesalehan, dan bahkan meraih kewalian. Orang mencapai derajat al-wilayah yang paling cepat adalah mengerjakan perkara ini. Wajibul wajibat, memerangi faham-faham yang rusak di luar akidah Ahlus Sunnah, meluruskan itu. Tuh, begitu. Bahwa perkara sunnah dikerjakan, tentu itu juga baik. Tetapi ada yang lebih penting di atas itu. Bukan hanya sunnah bahkan, tetapi wajib, yang bahkan wajibnya pada tingkatan yang paling tinggi, aujabul wajibat. Nah, orang yang faham dalil naqliyah, sam'iyah, dalil-dalil sam'i daripada Al-Quran dan hadis, juga paham dalil naqliyah, dalil akal, argumen rasional. Jadi faham, satukan oleh dia naqliyah dan akliyah. Dengan modal itu kemudian dia membela agama Allah ini, oke, ini orang tingkatannya sangat tinggi. Wa amma man qasura ba'uhu, wa amma, dan adapun man, siapa orang, qasura, yang terbatas, ba'uhu, oleh kemampuannya, an dzalika, dari demikian itu. Dari demikian itu apa? Daripada demikian itu iqamatil adillah al-Qur'aniyah wal hadisiyah wal adillatil aqliyah, min haitsu iqamatul adillati, dari segi mendirikan dalil-dalil, fa fadluhu, maka keutamaan itu orang, itu man, aqallu, itu lebih sedikit, min haula'i, dari mereka, tingkatan yang pertama, at-tabaqatul ulya. Misalkan kita tidak mendalami argumen-argumen naqliyah dan aqliyah untuk memerangi faham-faham di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita hanya sebatas misalkan menyebarkan apa yang ditulis oleh guru-guru kita, apa yang menjadi pelajaran dari guru-guru kita, kita sebarkan itu, maka kita pun juga berada pada tingkatan yang tinggi, walaupun tidak setinggi tingkatan yang pertama tadi. Besar pahalanya itu. Kemampuan kita misalkan hanya main WhatsApp, tetapi kita pergunakan WhatsApp tersebut untuk menyebarkan akidah Allah ada tanpa tempat. Rajin dia nyebarin. Orang yang sebelumnya tidak pernah mendengar akidah suci ini, sampaikan kepadanya, akhirnya terbuka, dapat hidayah. Besar pahalanya itu. Watanika, dan kedua itu tingkatan tadi, al-ulya, dan yang di bawahnya, atanikat tabaqatani, dan itu dua tingkatan, yang al-ulya dan yang di bawahnya, yashmaluhum, mencakup terhadap mereka dua tingkatan tersebut, hadzal hadisu, oleh ini hadis, al-mutamassiku bi sunnati aida fasadi ummati
falahu ajru syahid. Masya Allah. Sabda Rasulullah. Al-mutamassiku, orang yang berpegang teguh, ini makna harfiah hadis, bisunnati, dengan ajaranku, aida fasadi ummati, ketika rusaknya umatku, falahu, maka baginya, al-mutamassik, ajru syahidin, pahala orang yang mati syahid. Yang dimaksud orang yang berpegang teguh memegang ajaran Rasulullah, aqidah sunniyah, aqidah Rasulullah, aqidah ahli sunnati wal jamaah, dia bela, dia pegang, dia sebarkan di saat ketika banyak manusia ini dalam kerusakan aqidah. Dia memegang dan dia menyebarkan itu, memperbaiki yang rusak. Rasulullah mengatakan falahu ajru syahid. Ini orang memiliki apa? Pahala orang yang mati syahid. Artinya sangat tinggi derajatnya. Walaupun itu tadi, misalkan kita bukan pada tingkatan yang paling tinggi, tapi pada tingkatan yang rendah karena kita tidak terlalu paham terkait dalil akliyah, dalil naqliyah. Bagaimana menata argumen-argumen logis dalam membantah orang-orang yang di luar ahlus sunnah. Tapi kita sebatas menyebarkan apa yang diajarkan oleh guru kita, apa yang ditulis oleh guru kita. Itu juga sama, masuk ke dalam hadis ini. Falahu ajru syahid. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada apa yang dimaksud oleh hadis Rasulullah ini. Falahu ajru syahid, baginya adalah pahala seperti orang yang mati syahid. Amin. Sebarkan. Sebarkan. Masya Allah. Ad-da'watu, bermula dakwah, tahtaju, membutuhkan oleh dakwah, ila isti'mali, kepada mempergunakan asalibah, model-model, uslub. Asalib itu jamak dari uslub, gaya atau model, tuqarribun nasa, yang mendekatkan oleh asalib an-nasa, akan orang-orang, ilal iktina'i, kepada merasa puas, wat taslim, dan menerima. Jadi dalam berdakwah pun ada seninya. Jadi harus apa? Cari metode atau model yang bisa orang itu senang dengan apa yang kita sampaikan, menerima apa yang kita sampaikan. Nah, cari jalan yang apa? Jalan yang baik, uslub atau model-model atau gaya yang baik, sehingga orang apa? Tertarik, dapat menerima apa yang kita sampaikan. Alaikum, hendaklah atas kalian, bil amali, dengan beramal, mengerjakan, bihadhihi tariqati, dengan ini cara, wa hadza jihadun, dan ini adalah jihad. Ya, jadi jihad tidak harus dengan senjata turun ke medan perang. Sama dengan media sosial, kita menyebarkan aqidat ahli sunnati wal jamaah, memerangi orang-orang yang rusak akidahnya. Coba sekarang lihat itu, medsos itu banyak dikuasai orang-orang yang rusak akidahnya, seperti orang-orang Wahabi. Begitu klik masalah akidah, di searching di Google, yang tampil duluan Wahabi. Web-web mereka itu. Mbah YouTube, begitu dicari di mbah YouTube masalah akidah, maka yang tampil duluan apa? Link-link atau YouTube, channel-channel daripada orang-orang yang rusak akidahnya. Masya Allah. Kita bikin, masing-masing bikin.
Apa isinya? Kontennya apaan? Oh, ngopi aja dari mana kek? Tetapi yang isinya yang betul dari guru-guru kita, gitu. Banyak guru-guru kita yang berbahasa Indonesia, atau kalau paham bahasa Arab di copy kemudian terjemahkan. Begitu. Itu bagian daripada dakwah dan bagian daripada jihad, pahalanya besar. Wa insyaallah kullu wahidin, setiap seorang yaqumu bihadzal amali, yang melaksanakan ini pekerjaan, yakunu maka ada lahu baginya kullu wahid ajru syahidin, pahala orang yang mati syahid, kasyahidil ma'arakati, seperti mati syahid di medan perang. Masya Allah, tinggi itu derajatnya, besar pahalanya. Menyebarkan akidah Ahlus Sunnah, menyebarkan misalkan aqidatut tauhid, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebarkan itu terus kemana-mana. Pahalanya jauh lebih besar daripada sholat sunnah. Ya, ratusan rakaat sekalipun atau bahkan ribuan rakaat sekalipun. Betul itu? Betul. Masya Allah. Wa qala radhiyallahu anhu wa qala, dan telah berkata oleh Maulana Syekh Abdullah radhiyallahu anhu, la yanbaghi, tidak seyogyanya, lil insani, bagi seseorang, ayyaskuta, untuk diam, anil amri bil ma'rufi, dari memerintah dengan kebaikan, wan nahyi, dan mencegah, anil munkari, dari kemungkaran, makhafatan nasi, karena takut kepada orang-orang. Enggak pantas itu. Karena membela akidah, karena membela agama, karena untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, lantas takut kepada orang lain, ngeri, apalagi malu. Cemen. Itu namanya apa? Itu namanya cemen. Kagak pantas gitu itu. Kagak pantas ya. Farrizqu, maka rizki, maktubun, itu telah ditetapkan. Wal ajalu, dan ajal, kematian, maktubun, itu sudah ditetapkan. Makanya Syekh dan guru-guru kita itu sering mengatakan al-amru bil ma'ruf la yuakhiru rizqan wa la yuqaddimu ajalan. Jadi menegakkan kebenaran, membela ajaran Rasulullah, membela akidah Ahlus Sunnah ini tidak akan menghalangi rizki kita dan juga tidak akan mempercepat ajal kita. Tuh gitu. Itu sering dinasihatkan begitu oleh guru-guru kita. Nggak ada rizki kemudian yang terputus hanya karena kita mengerjakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak ada umur yang jadi pendek gara-gara kita membela akidah Rasulullah, kita membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Innama yaskutu, innama, sesungguhnya, hanyalah, yaskutu, berdiam oleh seseorang daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kapan itu? Fi halatin wahidatin, dalam keadaan yang satu, wahia, dan bermula dia, halatin wahidah,
annahu bahwasanya dia seseorang idza takallama apabila berbicara yazidu dzalikal munkaru maka bertambah oleh itu kemungkaran. Maksudnya kalau ukurannya kita mengingkari satu kemungkaran, diperkirakan bahwa kemungkaran itu akan semakin besar, maka berarti gugur kewajiban kita. Paham gak ini? Walaupun kita mampu misalnya untuk mengingkari kemungkaran tersebut, tapi kita perkirakan bahwa kalau kita ingkari maka kemungkaran tersebut akan lebih besar, akan bertambah. Misalkan ada orang sedang berbuat perkara mungkar, tapi orangnya misalkan suka mencaci maki. Mampu kita mengingkari dia, tetapi kita khawatir kalau kita ingkari kemungkaran yang dia kerjakan, maka kemudian dia akan mencaci maki agama Allah, mencaci maki syariat Islam, mencaci maki Allah. Itu namanya menjatuhkannya dalam kekufuran, menjadikannya jatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Paham tidak ini? Atau misalkan kalau kita ingkari maka akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Misalkan dia membunuh orang, dia merusak fasilitas umum, bakar ini itu, maka dalam keadaan seperti itu gugurlah kewajiban ingkarul munkar itu. Paham ini? Amma fi ghairi hadhil hali, adapun dalam selain ini keadaan, fala yaskutu maka tidak boleh diam. Tidak boleh diam ketika kita mampu dan dipandang bahwa orang yang berbuat kemungkaran tersebut atau orang yang rusak akidahnya tersebut akan menerima, ada kesempatan untuk itu, tidak akan mengingkari, maka kita punya kewajiban untuk mengingkarinya, untuk meluruskannya. Syartu wujubil amri bil ma'rufi, bermula syarat kewajiban al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari ayyakuna, bahwa ada dia al-amru bil ma'ruf yarjul qabula, berharap al-qabula akan penerimaan. Maksudnya kalau diyakini bahwa apabila kita melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu dapat memberikan pengaruh kepada orang tersebut, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakannya. Tetapi kalau kita yakin tidak akan berpengaruh kepadanya, apalagi kalau kita yakin bahwa akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka berarti gugur kewajiban al-amru bil ma'ruf tersebut, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tersebut. Makanya Syekh Abdullah mengatakan al-amru bil wajibi wajibun 'ala man zanna ta'siran wa illa qul fala. Dalam baitnya Syekh Abdullah mengatakan begitu. Kapan wajib al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu? Adalah ketika kita yakin bahwa itu akan berikan pengaruh. Tetapi kalau kita yakin tidak akan berikan pengaruh, misalkan orang sudah sering kita nasihati, sudah sering kita luruskan, tetapi apa? Tetap dia tidak mau menerima. Oh sudah, kita apa? Gugur kewajiban kita, tidak berdosa. Amma in kana la yarjul qabula, amma adapun in kana jika ada ya la yarju tidak berharap al-qabul akan diterima, fasakata maka kemudian dia diam, ma alaihi ismun, tidaklah atas itu orang ismun dosa, walaupun dia tidak mengingkari kemungkaran tersebut, kalau dia yakin bahwa itu tidak akan berikan pengaruh kepadanya. Man amara bil ma'ruf, siapa orang amara memerintah bil ma'ruf dengan kebaikan, fal ya'mur
maka hendaklah memerintah bil ma'rufi dengan jalan yang baik juga. Gitu. Merintah kepada kebaikan cari dengan jalan yang baik. Wa man naha 'anil munkari, dan siapa orang mencegah dari kemungkaran, falyanha bil ma'rufi. Ini dia. Ketemu dah ini. Kemarin kan pada ribut gitu. Kemarin pada ribut itu di YouTube. Pantas enggak kita ingkarul mungkar dengan kemungkaran? Katanya begitu. Nah, Syekh mengatakan apa? Orang yang mencegah kemungkaran, carilah jalannya dengan yang ma'ruf. Memerintah kepada al-ma'ruf, pakailah jalan al-ma'ruf. Mengingkari kepada kemungkaran, juga pakailah jalan al-ma'ruf. Nah, gitu. Lianna ba'dun nasi, karena sesungguhnya sebagian orang idza kullimu, apabila ditegur terhadap mereka, fin nahyi, dalam larangan, anil munkari, dari kemungkaran, yaziduna syarran, bertambah oleh mereka akan keburukan. Nah, jadi kalau ada orang dikhawatirkan kalau kita mengingkari kemungkarannya maka akan bertambah dalam keburukan dia, maka berarti gugurlah kewajiban kita untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebenarnya banyak ini penjelasan ini dan luas. Salah satunya itu. Salah satunya bahwa ingkarul munkar itu jangan menyebabkan kepada kemungkaran yang lebih besar. Gitu. Termasuk ingkarul munkar itu terhadap orang yang kita yakini bahwa dia tidak akan menerima, misalkan karena kita sudah sering menyampaikan kepadanya, maka berarti gugur juga kewajiban kita. Tuh, begitu. Jadi mengingkari kemungkaran bukan dengan membuat kemungkaran yang lain, tapi carilah jalan yang al-ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf, carilah dengan jalan al-ma'ruf. An-nahyu 'anil munkar, juga carilah dengan jalan al-ma'ruf. Nah, begitu, dengan jalan yang baik. Wa qala, dan telah berkata oleh Maulana Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu, nahnu, adalah kita, alaina, hendaklah atas kita, an nuhadzira, untuk mewaspadakan, mimman yad'u ilal kufri, dari orang yang menyeru kepada kekufuran, wal fusuqi, dan kefasikan. Alaina, hendaklah atas kita, an nuhadzira, untuk mewaspadakan daripada orang-orang semacam itu, waspadakan orang-orang muslim lainnya, saudara kita lainnya. Faman lam yuhadzir, maka siapa orang yang tidak mewaspadakan, tidak mengingatkan gitu, tidak mengingatkan, fahuwa ashin, maka dia seorang pelaku maksiat, yastahiqqul adzaba, berhak akan siksaan. Memang ada orang menyeru kepada kekufuran, banyak, apalagi di zaman kita sekarang ini. Orang-orang di luar Islam yang menyeru kepada kekufuran, udah jelas itu mah semua orang tahu. Orang-orang di luar Islam, para misionaris misalkan. Ini bahkan di antara orang Islam atau mereka yang mengaku dirinya muslim, tapi sesungguhnya dia berkeyakinan rusak, lalu dia menyeru orang-orang Islam untuk mengikut kepada kelompoknya, untuk meyakini keyakinan seperti yang dia yakininya.
Nah, orang-orang semacam ini harus kita perangi. Ada sebagian mereka mengaku misalkan ahli tasawuf, tetapi akidahnya akidah hulul, mengatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia. Nauzubillah. Sebagian mereka mengaku apa? Akidahnya ahlus sunnah. Mereka mengaku akidahnya salafiyah. Namanya kan begitu. Tapi akidah mereka aqidatut tashbih dan tansim, menyerupakan Allah dengan makhluknya, mengatakan Allah sebagai benda, memiliki jisim, memiliki tubuh, memiliki anggota badan, memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki tempat, memiliki arah. Ini bukan orang Islam. Tuh, orang-orang kayak gitu itu wajib kita waspadakan daripada muslim, saudara-saudara kita muslim yang lain jangan sampai mengikuti keyakinan semacam ini. Ini namanya orang menyeru kepada kekufuran. Menyeru kepada apa? Kekufuran. Masya Allah. Nah, kalau kita diam, tidak mau menyeru, tidak mau memerangi orang-orang rusak semacam ini, tidak mau mengingatkan orang lain, orang muslim lain yang saudara-saudara kita, jangan sampai mengikuti keyakinan rusak ini, maka kita telah berbuat dosa. Asin yastahiqqul azab. Nauzubillah. Alladzi la yughayyirul munkara, alladzi seorang yang la yughayyiru tidak merubah al munkara akan kemungkaran ma'al qudrati bersama adanya kemampuan. Dia mampu untuk merubah. Dia bisa. Tapi apa? Tidak mau merubah. Yastahiqqul adzabah, berhak oleh orang ini akan siksa. Lidzalika karena itu alaina atas kita an nuhadziran nasa, untuk mengingatkan orang-orang min du'atil kufri, dari para penyeru kekufuran. Apalagi di akhir zaman ini banyak orang yang rusak akidahnya dan mereka mengaku muslim. Banyak sekali. Sebagian mereka mengatakan siapa yang tidak mau baiat kepada khalifah mereka, kata mereka punya khalifah, maka orang yang tidak mau baiat ini kalau dia mati, matinya mati kafir. Sebagian mereka mengatakan siapa orang tidak memakai hukum Islam maka dia kafir. Jadi mereka mengkafirkan orang-orang Islam. Itu kelompok-kelompok yang sesat itu, mengkafirkan umat Islam, dan mereka menyeru orang-orang Islam supaya ikut kepada mereka. Nah, kewajiban kita menjelaskan kepada umat Islam kesesatan mereka itu. Sebagian mereka tidak beriman dengan qada dan qadar, seperti kelompok namanya Hizbut Tahrir. Walaupun sudah dibubarkan di Indonesia, terlarang, tetapi ajarannya ada nyebar di kalangan umat Islam atau disebarkan oleh mereka, yaitu diantaranya mereka tidak beriman dengan qada dan qadar. Nauzubillah. Nah, kita wajib memerangi kelompok semacam ini, menjelaskan kepada umat Islam jangan sampai berkeyakinan seperti keyakinan Hizbut Tahrir tersebut, atau keyakinan Qadariyah. Jadi kalau dahulu itu kelompok namanya apa? Qadariyah, kelompok yang mengingkari qadar. Wallahu a'lam bissawab. Dah, so itu dah.